Komentar menohok dari dua pemain timnas untuk wasit Liga 1 Indonesia. Vietnam minta perhatian di babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina sok-sokan beri ancaman. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Vietnam minta perhatian di babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Vietnam, The Tao 247, merasa dipandang sebelah mata karena pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong lebih fokus kepada timnas Irak bukannya Vietnam jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran kedua, timnas Indonesia bakal berada dalam grup F bersama dua lawan yang familiar, yaitu Vietnam dan Filipina. Namun, yang terkuat adalah timnas Irak, dan pelatih Shin Tae-yong berusaha keras untuk mempersiapkan timnya untuk bisa menghadapi juara Piala Asia 2007 tersebut. Bahkan, Shin Tae-yong mengirim analis untuk memantau permainan timnas Indonesia baru-baru ini. Dia berharap untuk bisa mendapatkan informasi yang berguna agar timnas Indonesia bisa memberikan kejutan kepada timnas Irak. Hal ini nyatanya disoroti oleh media Vietnam, The Tao 247, dalam sebuah artikel mereka yang berjudul, "Di Grup Vietnam, Pelatih Indonesia Percaya Diri Lolos ke Piala Dunia." Mereka menyoroti bagaimana timnas Indonesia lebih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi Irak ketimbang The Golden Star Warriors julukan Vietnam jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, dalam grup yang berisikan Vietnam, Irak, dan Filipina, staf kepelatihan timnas Indonesia tidak terlalu memperhatikan Golden Star Warriors, demikian kata The Tao 247. Pelatih Shin Tae-yong dan koleganya meyakini bahwa Irak adalah musuh terbesar untuk Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bahkan mengirim mata-mata untuk menyaksikan pertandingan teranyar tim asal Asia Barat itu pada FIFA Matchday Oktober, tambah artikel tersebut. Skuad Garuda wajib waspada, pelatih timnas Filipina, Hans-Michael Weiss, klaim sudah kantongi peta kekuatan timnas Indonesia jelang bersua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Weiss sendiri sudah berkiprah di kancah sepak bola Asia Tenggara sejak 2011 silam. Timnas Filipina merupakan salah satu calon lawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan pertama di antara keduanya bakal tersaji di Manila pada tanggal 21 November tahun 2023 mendatang. Alarm bahaya menghampiri timnas Indonesia jelang laga tersebut. Betapa tidak, Weiss merupakan sosok berpengalaman yang sudah berkarir di sepak bola Asia Tenggara sejak 2011 silam, sedangkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong baru tiba di tanah air 8 tahun setelahnya. Weiss sudah menangani timnas Filipina pada periode 2011 hingga 2014 silam. Pelatih berusia 58 tahun itu kemudian melanglang buana ke berbagai tim di berbagai penjuru dunia, dari mulai Otelul Galati, Rumania, Vitalo FC, Burundi, dan timnas Mongolia. Weiss kemudian menjadi pelatih timnas Laos pada awal 2022. Layaknya Shin Tae-yong, Weiss juga menangani timnas Laos di level senior dan juga junior. Bersama Laos, Weiss menghadirkan berbagai kejutan. Dia membawa Laos U23 melaju ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2022. Weiss juga membawa Laos U19 finish sebagai runner-up Piala AFF U19 2022, di mana saat itu Indonesia menjadi tuan rumah. Masa bakti Weiss bersama Laos berlangsung hingga Juni tahun 2023 silam, tepatnya sebulan setelah bergulirnya SEA Games 2023. Di bulan yang sama, Weiss kembali ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Filipina untuk kedua kalinya. Kiprah Weiss yang sudah berkarir di sepak bola Asia Tenggara sejak 2011 silam membuat dirinya sedikit lebih unggul dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Weiss mengungguli Shin Tae-yong dalam hal pengalaman dan pemahaman sepak bola Asia Tenggara. Bahkan pada Piala AFF U19 2022 lalu, pelatih berusia 58 tahun itu mengaku sudah paham betul peta kekuatan timnas Indonesia, baik kelompok umur maupun senior. "Saya sudah mengenal Indonesia karena saya pernah menangani Filipina juga," ujar Weiss. Bek timnas Filipina, Charlie de Murga juga mengakui bahwa sang pelatih sudah memahami betul kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia.
Pemain Barito Putra itu mengatakan pemahaman Weiss soal sepak bola Indonesia akan dimanfaatkan The Azkals julukan Filipina sebagai keuntungan. Saya rasa itu positif bahwa Weiss cukup paham timnas Indonesia, karena dia bisa memberi kami saran dan strategi yang benar, dan juga taktik, untuk memainkan performa terbaik, ujar De Murga. Komentar menohok, dari dua pemain timnas untuk wasit Liga 1 Indonesia. Dua pemain timnas andalan Shin Tae-yong jadi korban keputusan kontroversial wasit Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024 pada pekan ke-16. Mereka adalah Witan Sulaiman dan Hoki Caraka, yang sama-sama gagal mencetak gol karena tak disahkan secara kontroversial. Pekan ke-16 Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024 berakhir dengan menyisakan banyak kasus. Kualitas sepak bola wasit Indonesia kembali dipertanyakan setelah laga-laga yang dimainkan pada akhir pekan kemarin. Kontroversi pertama terjadi di laga PSS Sleman kontra Persik Kediri yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Laga itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Pada laga tersebut, wasit menganulir gol Hoki Caraka di menit 17. Wasit Rio Permana Putra menganggap jebolan Garuda Select itu sudah berada di posisi offside. Dalam tayangan ulang, jelas Hoki berada di posisi onside. Usai laga itu, Hoki pun melontarkan kalimat yang cukup menohok. Kita kecewa sekali, mungkin bukan cuma pemain dan manajemen, pencinta sepak bola mungkin bisa merasakan kekecewaan kita, apalagi di highlight cuplikan, babak pertama, replay offside dipotong, jadi kita gak bisa lihat itu offside atau tidak, kata Hoki pada konferensi pers usai laga. Tapi ya mau gimana lagi, kita lawan wasit itu sangat susah, gimana pun pertandingannya, gimana pun permainan kita, gimana pun gol kita, kalau kita sudah lawan wasit, pasti kita gak bisa, keluhnya. Hal serupa dialami rekan Hoki di timnas Indonesia, Witan Sulaiman. Gol Witan juga tidak disahkan wasit kala Persija dikalahkan Rans Nusantara dengan skor tipis 1-2 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Witan menyelesaikan kemelut menjadi gol pada menit injury time. Namun wasit Naufal Atia Faruski tidak mengesahkan gol penyama kedudukan Witan lantaran bola dianggap belum masuk ke gawang. Padahal dalam tayangan ulang, sudah jelas bola telah melewati garis gawang. Berbeda dengan Hoki, Witan memilih enggan banyak berkomentar soal golnya yang tak disahkan wasit. Saya tak bisa berkomentar soal pertandingan hari ini, seperti yang teman media sudah lihat rekaman pertandingan itu, kata Witan. Saya pikir teman-teman semua yang menilai bagaimana kinerja wasit kita, itu saja, imbuhnya.